Oke, kali ini kita akan menangani Mioji. Keluhannya itu gasnya tinggi terus ya, tidak mau langsam. Bagaimana cara mengatasinya? Kita lakukan proses perbaikan. Oke, untuk tahapan awal kita standar 2 dulu ya, di standar tengah, biar nanti kita cek apanya, masalahnya di bagian mana harus kita ketahui dulu. Jangan asal mengklaim ini komponen yang rusak, ini yang rusak, padahal belum tentu ya. Oke, untuk mengatasi yang pertama yaitu dengan mengendorkan pada bagian baut yang ada di setelan gas ya. Itu kan di sana ada baut kecil. Nah, itu yang ada di bagian bawah, yang ini ya, yang di sini. Nah, ini kita kendorkan dulu. Barangkali yang mengakibatkan gas tinggi itu dari bagian sini, kita kendorkan dulu sampai lepas. Nanti kalau misalkan gasnya udah turun, berarti hanya pengaruh dari bagian setelan gasnya ya. Kita kendorkan dulu saja ini. Oke, untuk kondisi baut setelan gasnya itu sudah saya kendorkan ya, dan itu sudah ada jarak dari bagian gas koinnya ya dengan setelannya, itu udah ada jarak ya. Jadi untuk jarak ini itu seharusnya gas itu sudah harus turun ya. Kalau misalkan nggak turun, berarti ada permasalahan dari komponen yang lain. Oke, kita tes dulu. Untuk ini, nah jadi di sini permasalahannya itu hanya dari bagian setelan gasnya saja ya. Nah, nanti juga di bagian sensor ISC juga kita lakukan yang namanya perubahan agar RPM nya itu bisa turun lagi, karena dalam kondisi yang seperti ini masih juga terlalu tinggi ya, di atas 1300 ya. Karena kalau kita lihat roda itu masih bisa berputar ya. Usahakan kalau untuk mesin hidup posisi standar 2 itu untuk roda jangan sampai berputar terlalu kencang ya. Tapi kalau perputarannya lambat ya enggak masalah. Oke, untuk tahap selanjutnya kita coba nyalakan mesin sambil menutup selang yang ada di bagian ini. Nanti gasnya itu bisa turun atau tidak ya. Kalau misalkan gasnya turun, berarti ada permasalahan dari bagian ISC nya ya. ISC itu nggak mau mengikuti apa kata dari yang namanya ECU ataupun pembacaan ECU ya, harus menutup atau membuka. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Ini dalam kondisi mesin masih putaran tinggi ya. Coba kita tekan pada bagian selang ini yang buat idle. Nah, ketika selang ini kita tekan, ternyata posisi RPM itu bisa langsung turun ya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian sini. Untuk ISC nya itu yang ada permasalahan. Nah, kita gunakan kunci yang digunakan itu adalah kunci ini ya, obeng ketrok yang bentuknya itu plus tapi tumpul ya, ataupun lebih tebal. Oke, untuk kuncinya pakai seperti ini udah tak potong ya, sudah memang digunakan untuk proses pelepasan pada bagian baut sensor ISC. Tinggal kita cari kunci ring
8. Nah, kita pakai kunci ring 8 ya, ini buat dimasukkan sini. Ini nanti kita tinggal pasangkan saja. Aduh, terlepas. Ya, susah. Kita ambil pakai magnetik ya, biar lebih mudah untuk pengambilan. Oke, kita lepas dulu sensor ISC nya ya. Ini ISC terlalu besar untuk settingannya. Sampai bunyi tek ya, bunyi tek, terus kita kendorkan sampai dilepas ya. Oke, terlepas seperti ini. Nah, dapat kita lihat ternyata kotor sekali ya untuk di bagian ini ISC nya, berarti TB nya juga sangat kotor ya. Ini nanti kita coba bersihkan dulu di bagian ISC nya, sambil nanti kita gunakan cotton bud ya buat pembersihan yang ada di bagian sini, di dalam sini. Ini kita semprot dulu pakai carbo cleaner. Oke, untuk penyemprotan tinggal semprot saja seperti ini. Kita kasih ini ya, soketnya bisa dilepas ya, lepas saja untuk soket ini sensor ISC nya. Kalau susah dilepas ya mending gak usah ya, tapi alangkah baiknya itu kita lepas karena biar lebih mempermudah. Tapi kalau nggak dilepas dari sininya, bisa kita lepas dari sini ya. Kita lepas ini aja, nanti kita bersihkan di bawah ya. Kita lepas seperti ini. Nah, terus yang ini itu kita bersihkan ya, pakai tangan bisa, pakai apapun bisa ya. Oke, kita semprot saja kayak gini. Tinggal dibersihkan ujungnya sini. Nah, ini sangat kotor. Inilah yang mengakibatkan pengganjalan, karena pada bagian ini misalkan terlalu menutup ya, menutup itu berarti kondisi proses penutupan RPM itu akan lebih rendah ya. Tapi kalau terlalu mendalam, RPM-nya itu terlalu tinggi. Oke, tinggal kita semprot pakai kompresor. Oke ya, untuk bagian ini sudah kita bersihkan, tinggal di bagian kedudukan dari sensor ISC nya yang ada di bagian sini ya, tinggal kita bersihkan saja pakai cotton bud ya, seperti ini. Kita semprot dulu cotton budnya, terus tinggal kita masukkan ya ke bagian lubang yang ada di dalam sini. Nah, dapat kita lihat kotorannya ya, ini sangat kotor sekali. Bolehkah kita semprot pakai turbo cleaner secara langsung? Jangan ya, itu nanti malah akan merusak komponen ini sensor max ya. Jadi kita bersihkan dengan cara seperti ini saja. Ini karena keterbatasan dana yang punya kendaraan, jadi saya penanganannya yang gampang-gampang saja ya. Kalau dibongkar semua kan nanti untuk permintaan dananya itu lebih tinggi.
Jadi saya gunakan yang sesuai budget yang punya kendaraan ya. Semprot lagi, seharusnya sih bongkar ya, dibongkar semua, dibersihkan semua, terus filternya ganti ya, filter udaranya itu harusnya ganti, tapi ya karena kebanyakan orang kita kan inginnya yang murah ya, jadi ya bagaimana lagi, sebisa kita saja, tinggal kitanya saja yang bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan. Oke ya, kalau misalkan dirasa sudah cukup bersih, tinggal kita pasangkan lagi ya. Ini untuk jaraknya itu dikasih jarak sekitar ini ya, setengah senti ya, ukuran 3 milian dari jarak ini ya. Intinya tinggal sesuaikan saja, nanti kalau misalkan sudah dipasangkan bagaimana kondisinya kan nanti pas dilakukan proses pemasangannya, tinggal pasangkan saja. Untuk bagian pegasnya itu ada di bagian dalam ya. Oke, kita pasangkan untuk sensor ISC nya, dan nanti bagaimanakah hasilnya, apakah bisa gasnya itu bisa langsung turun. Oke, kita pasangkan seperti ini dulu, bisa kita langsung gunakan pakai penguncinya juga bisa ya. Yang penting untuk pengencangan jangan terlalu kencang ya, nanti lepasnya itu susah, secukupnya saja ya. Kita pakai tangan dulu. Oke, setelah terpasang kita coba dulu, kalau ini sudah bisa menangani ya berarti nanti udah selesai, tapi kalau tidak bisa tertangani harus dibongkar TP-nya. Oke ya, jadi permasalahannya itu dari bagian sini untuk sensor ISC nya. Sensor ISC nya itu terlalu keluar ya, ataupun tidak terlalu masuk. Nah kalau misalkan pengen kecil lagi, kalian tinggal lepas saja seperti ini ya, terus diputernya itu ke arah sini ya, perlawanan arah jarum jam, posisi dia itu masih terpasang ya, tinggal kita langsung pasangkan saja. Beberapa putaran juga akan mempengaruhi kinerja pada bagian sensor ISC ini. Nah ini masukinnya yang agak susah ya, harus pas sesuai dengan kedudukan dari bagian sensornya. Kalau nggak pas ya nanti nggak bisa masuk. Aduh. Pokoknya kalau misalkan di sini tertahan kayak gini, itu jangan dipaksa ya, nanti malah pecah, malah merusak bagian komponennya. Harus posisikan benar-benar pas. Nah ini kan nggak masuk-masuk, kita cek lagi apakah posisi pegasnya itu udah bener atau belum. Biasanya pegasnya itu kadang nggak suka langsung mengikuti kedudukannya. Nah kalau udah pas kayak gini, kita pasangkan lagi, kita coba nyalakan mesin lagi ya. Tadi kan udah dimasukkan lagi ya, jadi lebih rapat. Nah jadi kalau misalkan dia itu lebih masuk ke dalam, maka RPM itu akan jauh lebih turun ya. Coba kita lakukan proses pemasangan, terus kunci kontak kita on off kan, ini mempengaruhi pada kinerja sensor ISC nya atau tidak. Kalau misalkan mempengaruhi berarti nanti harus dibongkar ya. Kita kencangkan secukupnya saja.
set, udah selesai. Sekarang kita coba kunci kontak off kan dulu, terus di on kan lagi. Berarti kan nanti pada bagian sensornya itu akan maju mundur ya, mengikuti dari kita memainkan kunci kontaknya. Kita coba nyalakan lagi. Oke, kalau dalam kondisi seperti ini ya, misalkan sudah di off, oke, kan sensor ESC nya kan maju mundur. Terus kalau di on kan lagi ternyata masih sudah tidak tinggi lagi gasnya, itu berarti menandakan proses perbaikan itu sudah berhasil ya. Dan nanti tinggal kita lanjutkan ke tahap penyetelan gas. Ini kan tadi setelan gasnya itu masih ada jarak. Nanti nyetel gasnya itu diposisikan biar rata saja ya. Biar rata saja. Di sini itu kan ada jarak antara gas sama setelannya. Ya, gas sama setelan itu ada jaraknya. Fokus. Nah, di sini ada jaraknya. Harus posisikan pas ya. Jadi untuk penanganan motor Mio G ini memang ya sangatlah rumit ya. Kalau misalkan kita yang awam, dulu saya juga paling sebel kalau misalkan menghadapi kendaraan jenis ini. Kalau misalkan ada trouble ya, penyakitnya itu kemana-mana ya, bisa di sini, bisa sini, bisa sensor mana, bikin bingung. Nah, nanti kita coba lihat dulu untuk di filter udaranya. Filter udaranya itu bagaimana. Yang pasti ini motor sudah normal kembali ya. Ini rem sudah saya tekan secara otomatis, tinggal kita pencet starter. Oke, gas sudah bisa normal kembali, ataupun rodanya itu enggak terlalu muter banter ya, enggak banter. Ini bagus kayak gini ya. Jadi sudah selesai, tinggal kita cek pada bagian filter udaranya. Oke, untuk penanganan sepeda motor Mio G ini sudah selesai, tinggal kita proses perapian saja. Dirapikan, terus kita bersih-bersih untuk di bagian filter udara ya. Ini filter udaranya minta dibersihkan, karena kalau kita lihat dari bagian throttle bodinya itu sangat kotor ya. Ini kotor sekali throttle body. Oke, seperti ini untuk filter udaranya udah berlubang ya. Ini berarti sudah tidak bisa memfilter ataupun menyaring kotoran, jadi percuma saja udah pakai filter. Oke, jadi untuk filternya tinggal kita pasangkan lagi ya, karena yang punya kendaraan juga nggak lagi punya duit, jadi kita pasangkan lagi. Yang penting kita udah memberitahu komponen apa yang harus diganti dan harus dibersihkan ya. Tetapi kalau misalkan yang punya kendaraannya nggak punya duit ya, kita mau bagaimana lagi, kita tidak bisa
memaksa. Yang terpenting itu adalah kendaraannya itu sudah bisa normal kembali, tidak terlalu tinggi gasnya dan tidak jalan langsung ya, ataupun baru starter langsung motornya itu jalan banter ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, tolong untuk tekan tombol subscribe nya ya, terus like juga video ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Barangkali untuk permasalahan ini juga ada yang sama seperti permasalahan di sepeda motor kalian, jadi silakan like dulu dan klik lonceng ya kalau misalkan ini bermanfaat buat kalian. Tunggu video-video selanjutnya tentang ilmu dunia otomotif dari Pak Demotor. Baik.